Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satunya adalah melaksanakan ibadah puasa. Yang hari ini sudah hari yang ke-24 atau ada yang ke-25. Jadi tadi malam ada yang 25, ada yang 24. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang sedang kita laksanakan dan kita usahakan. Baik, teman-teman Allah Subhanahu wa taala, terakhir materi kita tentang sirah nabawiyah, yaitu tentang peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW bersama sahabat mulia Abu Bakar. Maka selanjutnya setelah fase Makkah berakhir selama 13 tahun kenabian, maka setelah Rasulullah SAW bersama para sahabatnya hijrah, maka dimulailah tahapan baru dalam dakwah Islam pada zaman Rasulullah SAW. Baik, untuk mereview kembali peristiwa-peristiwa yang ada di masa Makkah. Yang pertama, masa Makkah itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah dakwah sirriyah. Dakwah sirriyah ini adalah dakwah di mana Rasulullah SAW mendakwakan Islam secara sembunyi-sembunyi. Jadi setelah Rasulullah SAW menerima wahyu, yaitu surah Al-Muddathir, maka sejak itu ada kewajiban kepada Rasulullah SAW untuk mendakwahkan Islam. Maka pada 3 tahun pertama ini Rasulullah hanya mendakwahkan Islam kepada mereka yang Rasulullah paham dan tahu betul bahwa mereka pasti menerima Islam. Di antaranya keluarganya, yaitu istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, anak-anaknya, sahabat akrabnya, di antaranya Abu Bakar dan yang lainnya. Nah, kemudian fase berikutnya adalah fase dakwah jahriyah. Ini dakwah secara terang-terangan. Dimulai dengan turunnya surat atau ayat yang terdapat pada surat Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga dekat. Maka ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy yang di Bukit Safar dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Nah, mulai dari saat inilah terjadi penolakan, terjadi penentangan, terjadi penyiksaan dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Nah, dakwah jahriyah ini di Makkah ini berlangsung selama 7 tahun lamanya. Nah, di antara peristiwa yang terjadi di 7 tahun ini, di antaranya misalnya adalah adanya hijrah pertama dan kedua kepada Habasyah, Ethiopia saat ini yang di Afrika. Ini terjadi pada tahun ke-5 kenabian. Kemudian ada peristiwa masuk Islamnya Hamzah dan Umar.
Hashim terjadi selama 3 tahun lamanya. Isi boikot itu adalah tidak boleh bicara, tidak boleh menikah, tidak boleh transaksi jual beli. Mereka dikurung di suatu tempat di wilayah tertentu sehingga mereka tidak bisa melakukan transaksi, berbicara dan yang lainnya. Ini terjadi selama 3 tahun. Itu pada tahun akhir 6 Hijriah, 6 Kenabian. Nah, kemudian berikutnya terjadi juga pada saat ini, yaitu meninggalnya paman beliau, yaitu Abu Thalib. Itu tahun ke-10 Kenabian. Setelah meninggal pamannya, disusul meninggal istri beliau, Khadijah radhiyallahu anha. Maka dengan dua peristiwa yang sangat menyedihkan ini, yang sangat membuat Rasulullah SAW bersedih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberangkatkan Rasulullah SAW, yaitu dengan peristiwa Isra Mi'raj, terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Nah, kemudian fase berikutnya jamaah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dakwah jahriyah, tapi di luar kota Makkah, di Taif. Kemudian di beberapa wilayah-wilayah yang ada di luar kota Makkah. Ini berlangsung selama 3 tahun lamanya. Nah, dalam peristiwa ini atau dalam tahun ini ada 2 peristiwa besar. Yang pertama adalah Bai'at Aqabah yang pertama, di mana Rasulullah SAW menjalin hubungan dengan orang-orang Yathrib atau orang-orang yang datang dari Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi meskipun orang-orang Arab pada saat itu menyembah berhala, tapi tetap mereka melaksanakan yang namanya ibadah haji. Tetap dilaksanakan. Ada tawafnya, ada. Cuma berbeda, yaitu tawafnya jadi berhala. Nah, kemudian berikutnya adalah peristiwa Aqabah yang kedua, Bai'at Aqabah yang kedua, dan disusul dengan hijrahnya para sahabat Rasulullah SAW, dan terakhir disusul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah ringkasan fase Makkah, di mana berlangsung selama 13 tahun lamanya. Jadi tidak sebentar dakwah itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dakwah itu perlu perjuangan. Tidak instan. Meskipun itu adalah Rasulullah, yang mungkin dalam pikiran kita, kenapa Rasulullah tidak langsung berdoa sama Allah saja, ya, untuk membuat semua orang yang ada di Jazirah Arab itu masuk Islam, menerima Islam. Ini memberikan pelajaran kepada kita tentang arti sebuah perjuangan. Kenapa para sahabat disiksa, ada yang sampai syahid, ya, keluarga Yasir, ya. Kemudian kenapa mereka harus pindah hijrah dengan segala macam cobaan yang mereka hadapi dalam hijrah tersebut? Kenapa Rasulullah tidak langsung berdoa saja? Nah, ini menunjukkan bahwa kita dalam beragama ini juga butuh perjuangan. Ya, tidak kun fayakun, ya, tidak langsung jadi. Kita perlu berusaha. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka fase berikutnya adalah yaitu fase di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Madinah. Ya. Nah, ini insyaallah pertemuan ini sebagai pengantar sebelum kita nanti membahas secara terperinci, ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di Makkah atau di Madinah ini selama rentang waktu 10 tahun lamanya. Baik, jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, fase Madinah ini dibagi menjadi 3 bagian.
Pertama adalah konsolidasi dakwah Islam. Ini terjadi selama 6 tahun lamanya. Nah, pada fase ini sering terjadi belum stabilnya pemerintahan Islam pada saat itu. Masih banyak hal-hal yang harus disesuaikan oleh Rasulullah SAW. Masih banyak hal yang harus dibangun oleh Rasulullah SAW. Ya, ini terjadi 1 Hijriah sampai dengan tahun ke-6 Hijriah. Meskipun pada saat itu belum ditentukan ini tahun pertama Hijriah. Jadi tahun Hijriah itu pertama kali diresmikan itu pada zamannya siapa kira-kira? Pada zamannya siapa? Pertama kali disahkannya atau berlakunya tahun Hijriah. Pada zaman siapa? Pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Nah, pada zaman beliau inilah disahkannya, diberlakukannya tahun Hijriah. Dihitungnya kapan? Dihitungnya dari semenjak Rasulullah tiba di Madinah. Di sana berlakunya tahun Hijriah. Berarti kita sekarang sudah jarak kita dengan Rasulullah itu 1447 Hijriah. Ya. Nah, kemudian fase berikutnya adalah perdamaian dengan musyrikin Quraisy. Jadi rentang dari 6 Hijriah sampai dengan 8 Hijriah ini ada peristiwa-peristiwa di mana nanti akhirnya adalah adanya perjanjian damai dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, kemudian fase terakhir dari 8 Hijriah sampai dengan tahun ke-11 Hijriah di mana Rasulullah wafat, ini masuk Islamnya manusia di Jazirah Arab pada saat itu secara berbondong-bondong. Di sini turunnya surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, ketika ayat ini turun, para sahabat gembira, kecuali satu, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena beliau ini didoakan orang yang sangat pandai tafsir, Ibnu Abbas. Maka beliau ketika turun ayat ini bersedih hati beliau. Kenapa? Karena dengan turunnya ayat ini menandakan bahwa ajalnya Rasulullah SAW itu sudah dekat. Nah, ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bagi jemaah Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa peristiwa-peristiwa sebagai pembimbing kita untuk masuk dalam fase Madinah ini. Di antaranya tahun pertama Hijriah sampai dengan 6 Hijriah. Pertama adalah Rasulullah SAW membangun masjid. Membangun masjid, meskipun masjid pertama ketika beliau tiba di Madinah atau di Kuba itu beliau membangun masjid Kuba pertama kali. Kemudian ketika Rasulullah SAW berangkat dari Kuba sampai dengan Madinah, lalu beliau mendirikan Masjid Nabawi. Kemudian berikutnya di antara hal yang dilakukan pada tahun ini adalah mempersaudarakan kaum muslimin antara Ansar dengan Muhajirin. Kemudian ada Piagam Madinah. Ya, pada tahun pertama Hijriah nanti ada Piagam Madinah. Ada 47 butir perjanjian di dalam Piagam Madinah. Baik yang mengikat perjanjian antara Muhajirin dengan Ansar atau kaum muslimin secara umum dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah pada saat itu. Ada piagam perjanjian. Nah, kemudian syariat perang. Nah, syariat perang ini turun di Madinah pada tahun kedua Hijriah dulu. Kalau di Makkah, bagaimanapun kaum muslimin disiksa, ada yang sampai hilang nyawanya
tidak boleh Rasulullah SAW membahas hal tersebut karena belum ada izin untuk berperang. Nah, pada tahun kedua Hijriah inilah turun syariat boleh berperang. Ya, bukannya para sahabat di Makkah itu takut untuk membahas, tapi belum mendapatkan izin dari Rasulullah SAW. Nah, sehingga mulai pada tahun kedua Hijriah ini nanti banyak terjadi peperangan. Ya, diantaranya ada perang Badar. Sebenarnya banyak peperangan. Dalam beberapa riwayat jelaskan ada 18 peperangan yang diikuti Rasulullah. Jadi ada bahasa Arab namanya Ghazwah. Ghazwah itu adalah peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah, disebut dengan Ghazwah. Ada namanya Ma'arakah, artinya sama-sama perang. Cuma kalau Ma'arakah ini ada yang tidak diikuti oleh Rasulullah. Jadi kita sebutkan beberapa peperangan yang memang peperangan yang besar. Pertama perang Badar, terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Kemudian perang Bani Qainuqa dengan orang Yahudi terjadi pada 2 Hijriah juga, Syawal, ya mungkin setengah bulan perang lagi dan orang-orang Yahudi. Kemudian perang Uhud pada Syawal 3 Hijriah. Perang Bani Nadir begitu oleh Yahudi, Rabiul Awal 4 Hijriah. Kemudian perang Ahzab, ini perang koalisi, perang sekutu antara Yahudi dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi sekutu melawan orang-orang Muslim di kota Madinah. Ini perang paritnya, di mana para sahabat Rasulullah menggali parit atas usulan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, di mana menggali parit yang sangat panjang sekali, karena harus menghadapi pasukan dari luar dan dari dalam. Dari dalam kan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik, sedangkan dari luar adalah orang-orang Makkah, musyrikin Makkah. Maka disebut dengan perang Ahzab atau sekutu. Di Ahzab ini perkumpulan beberapa kelompok yang koalisi. Nah, kemudian pada tahun 5 Hijriah Zulqa'dah ada perang Bani Quraidah. Ini juga orang Yahudi juga. Jadi ada 3 kelompok Yahudi di kota Madinah. Itu semuanya mereka ingin mengkhianati namanya perjanjian yang ada di piagam Madinah. Nah, sehingga mereka diusir keluar nanti oleh Rasulullah SAW. Kemudian perdamaian dengan musyrikin Quraisy ini terjadi pada dari tahun 6 sampai dengan 8 Hijriah. Pada tahun 6 Hijriah ini ada namanya Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah pada Zulqa'dah 6 Hijriah. Ini perjanjian gencatan senjata. Ya. Jadi pada tahun 6 Hijriah ini Rasulullah ingin pergi untuk melaksanakan haji, namun dihalangi oleh orang-orang musyrikin Quraisy, tidak boleh. Sehingga mereka menyepakati bahwa tidak boleh kaum muslimin untuk berhaji masuk Mekah pada tahun ini, boleh pada tahun berikutnya. Dan terjadi mereka menyepakati yang namanya gencatan senjata selama 10 tahun. Nggak boleh perang 10 tahun. Isi perjanjian dalam Sulhul Hudaybiyah. Ya, kemudian ada juga peristiwa besar di sini, ada masuk Islamnya Amr bin Al-As. Ini delegasi kaum musyrikin Quraisy untuk membujuk Raja Najasyi untuk mengembalikan orang-orang Muslim. Beliau ini yang diutus oleh orang Quraisy pada saat itu masih dalam kondisi musyrik. Namanya Amr bin Al-As. Kemudian masuk Islamnya Khalid ibn al-Walid, panglima perang. Ya. Pada perang Uhud beliau ini masih dalam kondisi musyrik yang hampir mengalahkan kaum muslimin di perang Uhud.
Kemudian ada Utsman bin Talha juga masuk Islam. Kemudian juga ada korespondensi kepada para raja, pengiriman surat-surat kepada raja-raja untuk masuk Islam. Jadi mulai pada tahun 7 Hijriah, Rasulullah SAW mengirim beberapa surat yang mengajak para raja-raja, para kaisar untuk memeluk agama Islam. Nah, ini diantara yang beliau surati pada saat itu. Ada Raja Najasyi, ya, beliau yang berikan surat. As-Salmah bin Al-Abjar, nama asli beliau Raja Najasyi. Meninggalnya pada tahun 9 Hijriah meninggalnya, dan disalatkan oleh Rasulullah secara ghaib, salat ghaib. Rasulullah di Madinah pada saat itu mendengar meninggalnya Raja Najasyi. Rasulullah bersama sahabatnya melaksanakan salat ghaib pada saat itu. Kemudian Muqawqis, ini Raja Mesir. Nah, dari sinilah Rasulullah mendapatkan istri beliau, orang Inggris, yaitu Maria Al-Qibti, ya, dihadiahkan oleh Raja Muqawqis ini yang berikan beliau sebagai pelayan. Kemudian Rasulullah memerdekakannya dan menjadikannya sebagai istri, yaitu Maria Al-Qibtiyah, dihadiahkan oleh Raja ini. Kemudian Raja Persia, kemudian Heraklius Raja Romawi pada saat itu, dan juga Al-Munzir Raja Bahrain, Hawzah bin Ali Raja Yamamah, Al-Harith bin Abu Syam Al-Ghassani penguasa Damaskus pada saat itu, dan Jaifar Raja Oman. Ini beberapa surat yang dikirim Rasulullah SAW. Nah, kemudian beberapa peristiwa juga terjadi, antaranya yakni Sulh Hudaybiyah tadi, kemudian perang Khaybar pada Muharram 7 Hijriah, perang Mu'tah, ini 30.000 melawan 200.000 pasukan. Ya, bayangkan 20.000 melawan 200.000 melawan 30.000 pasukan. Ini pada 7 Muharram tahun 7 Hijriah, 8 Hijriah. Kemudian Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Nah, kemudian setelah itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika manusia sudah masuk Islam berbondong-bondong dari tahun 8 Hijriah, ada beberapa peristiwa juga. Pertama adalah perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah. Kemudian berbagai macam kabilah masuk Islam dari tahun 9 sampai dengan 10 Hijriah. Jadi setiap kabilah yang ada di Arab pada saat itu mengirim utusan kepada Rasulullah SAW menyatakan bahwa penduduk yang mereka pimpin masuk dalam Islam. Kemudian Rasulullah SAW melaksanakan Haji Wada pada tahun 10 Hijriah, bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian Rasulullah SAW wafat, itu pada tanggal Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Nah, inilah beberapa peristiwa secara singkat yang terjadi di kota Madinah atau fase Madinah ini. Baik, jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita masuk ke kondisi penduduk Madinah dan penyamannya. Bagaimana kondisi Madinah dikala atau di saat Rasulullah SAW masuk pertama kali ke kota Madinah pada saat itu. Pertama, penduduknya adalah orang-orang yang sudah masuk Islam, yaitu orang-orang Ansar. Yang kedua, orang-orang musyrik yang memang mereka ini menganut agama paganisme, yaitu menyembah berhala. Ini pimpinannya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nanti tokoh munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul.
Anaknya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, sahabat mulia. Ini nanti yang disinggung dalam surat Al-Munafiqin, ya, dalam surat Al-Munafiqin. Ini menyinggung tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Meskipun namanya Abdullah, ya musyrik agamanya, tapi ya sebenarnya Abdullah itu ya, tapi agamanya bukan Islam, musyrik agamanya pada saat itu. Nah, kemudian golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang Yahudi. Jadi pertama orang-orang Muslim yang masuk Islam disebut dengan Ansar. Kemudian golongan kedua yang ada di Madinah pada saat itu adalah mereka orang-orang yang masih musyrik, yang pimpinannya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, jadi ketika orang-orang Madinah pada saat itu, yaitu suku atau kabilah Khazraj dan Aus ini berperang, mereka sepakat akan mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai pemimpin mereka. Tapi dengan datangnya Rasulullah, Islam ini gak jadi. Inilah yang membuat Abdullah bin Salul ini sangat marah sekali, sangat benci dengan Islam ini, karena menggagalkan dirinya sebagai pemimpin dua suku besar yang ada di Madinah pada saat itu. Nah, Yahudi ini ada tiga Yahudi, ya. Ada namanya Bani Qainuqa. Ini sekutunya Bani Khazraj. Kemudian Bani Nadir sekutunya Bani Aus, juga Bani Quraidah sekutunya Aus. Jadi Aus dan Khazraj ini selalu berperang tiap tahun. Dan tidak lain yang menjadi penghasilnya itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi memang Yahudi ini dari dulu, ya, penghasil, ya, Yahudi. Ya sampai sekarang, memang sifat orang Yahudi itu seperti itu. Ya, ingkar perjanjian juga antara sifat mereka. Minta damai, sudah damai. Siapa yang dahulu, dia yang duluan mengkhianati yang lain. Maka jangan pernah percaya dengan ya kata-kata orang-orang Yahudi, karena sifat mereka. Perang ini ya terjadi bertahun-tahun. Karena apa? Karena hasutan dari mereka, orang-orang Yahudi. Karena mereka sangat minoritas. Dan untuk menguatkan posisi mereka, maka mereka masuk atau bersekutu dengan salah satu sekutu yang ada di sana, dan bagian yang lain bersekutu dengan sebagian yang lain, dan menghasut mereka untuk dan Yahudi ini jemaah Allah Subhanahu wa taala ras, atau mereka ini orang yang rasisme. Jadi orang Yahudi ini adalah mereka tidak menerima selain ras mereka. Nah, sehingga bagi mereka suatu hal yang diperbolehkan untuk membunuh, membinasakan ras selain ras mereka. Maka agama Yahudi adalah agama yang tidak disebarkan oleh mereka, karena khusus untuk ras mereka, ras Yahudi. Makanya ada namanya Zionis, ya, atau Sahiyuniyah. Sahiyuniyah adalah kelompok di mana tidak menerima kelompok yang lain kecuali dari golongan mereka, dari keturunan mereka. Tak boleh ras lain masuk dalam golongan-golongan ini. Orang-orang Yahudi, dan mereka semuanya akan keluar dari kota Madinah disebabkan dari peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, disebabkan karena mereka melanggar perjanjian. Dari dalam musuh dalam selimut mereka, yang mereka melakukan kontak dengan orang-orang musyrik Quraisy untuk bagaimana menghancurkan kaum muslimin di Madinah pada saat itu. Baik, jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pembahasan yang pertama dari kota Madinah ini. Bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana cara beliau membangun masyarakat yang baru pada saat itu. Rasulullah datang, kemudian membawa ajaran yang baru bersama ratusan para sahabatnya pada saat itu.
Maka hal pertama yang Rasulullah SAW lakukan itu adalah beliau membangun Masjid Nabawi. Jadi ketika beliau berada di Kuba, itu kan 5 km dari Madinah, itu sekitar 5 km dari kota Madinah. Ya. Beliau ini menunggangi sebuah wanita. Setiap orang yang dilewati oleh Rasulullah SAW, mereka selalu mohon kepada Rasulullah singgahkan. Saking mereka ingin rumah mereka disinggahi oleh Rasulullah SAW. Namun apa jawab Rasulullah? Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya aku akan berhenti ketika di mana wanita ini berhenti. Mendruk ya, maksudnya wanita ini duduk dalam bahasa. Maka ketika wanita ini berhenti, maka disinilah Rasulullah SAW akan membangun sebuah masjid, yaitu Masjid Nabawi yang kita kenal pada saat ini. Nah, luas Masjid Nabawi saat pertama kali dibangun itu adalah 1.500 meter persegi dengan panjang 35 meter, kemudian lebarnya 30, sedangkan tinggi temboknya sekitar 2 meter. Mampu menampung kira-kira 1.700 orang. Jadi tidak terlalu besar awalnya dibangun. Dan di sini juga Rasulullah membangun rumahnya nanti. Kemudian pada tahun pertama ini juga adanya syariat azan. Pada tahun pertama ini syariat azan. Nah dulu kan pada tahun 10 kenabian kan sudah diturunkan namanya syariat salat dengan waktu saat Isra Mi'raj. Nah sekarang para sahabat bersama Rasulullah musyawarah bagaimana cara memanggil orang untuk sholat. Ada yang menyarankan pakai lonceng. Oh jangan, pakai lonceng ini tasyabbuh, menyerupai orang-orang Nasrani. Bagaimana kalau kita nyalakan api? Ini bagus. Sampai datanglah sahabat yang namanya Abdullah bin Zaid al-Ansari, lapor kepada Rasulullah bahwa semalam dia mimpi didatangi laki-laki dan diajarkan lafaz azan yang kita kenal saat ini, Allahu Akbar dan seterusnya. Dan dia sampaikan kepada Rasulullah tentang hal tersebut dan Rasulullah membenarkan. Oh, kalau begitu ini yang kita pakai untuk memanggil orang untuk melaksanakan sholat. Bahkan tidak hanya Abdullah bin Zaid ini yang bermimpi, Umar radhiyallahu anhu pun mimpi yang sama. Cuma beliau didahului oleh Abdullah bin Zaid ini untuk menyampaikannya kepada Rasulullah. Maka setelah itu Rasulullah pun memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk memandangkan azan. Ada dua kepada Rasulullah. Yang pertama namanya Bilal bin Rabah dan yang kedua namanya Abdullah bin Umi Maktum. Dia minta. Ini dua muadzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu jamaah dengan Allah Subhanahu Wa Taala berkumandanglah azan 5 kali dalam sekali sholat di kota Madinah. Nah kemudian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa bukan benteng? Kenapa bukan rumah beliau? Kenapa bukan istana dan yang lainnya? Kenapa harus masjid? Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Sesungguhnya di suatu negeri yang paling dicintai oleh Allah itu masajiduha, masjid. Di mana-mana, di negara manapun, di wilayah manapun, ya, sesuatu yang paling disukai, dicintai oleh masjid. Ya, masjid. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dan sesuatu hal yang paling Allah benci
Yang ada di suatu negeri itu adalah pasar. Karena pasar ini ya semua maksiat ada di pasar. Orang berbohong, orang curang dalam timbangan, sumpah palsu, semuanya ada di pasar. Nah dari sini Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa masjid dibangun pertama kali? Pertama sebagai fungsinya adalah syiar Islam. Masjid ini sebagai syiar Islam. Kita kalau pergi ke suatu tempat, kalau kita tidak menemukan masjid, itu rasanya asing, ya. Pergi ke pulau apa atau provinsi mana yang Muslim minoritas di sana, melihat masjid terasa aneh rasanya masjid, nggak ada masjid itu. Mau salat di mana ya kira-kira. Tetapi ketika kita pergi ke tempat yang kita lihat masjid di mana-mana, hati kita merasa masya Allah lega. Ternyata di sini banyak masjid, menandakan berarti banyak orang-orang Muslim di sini. Ya sebagai syiar Islam masjid. Yang berikutnya sebagai sarana ibadah, ya, sebagai sarana ibadah. Bahkan beberapa ibadah yang memang diharuskan disunahkan di masjid untuk dilaksanakan karena memiliki keutamaan. Jadi masjid ini meskipun awalnya dia sebuah tanah biasa, kemudian dibangun meskipun sederhana, tetapi ketika ini dinamakan sebuah masjid, maka pada saat itu dia sudah memiliki keutamaan. Salat misalnya, salat di rumah satu pahala. Di masjid meskipun rumahnya mewah, ya lebih mewah dari masjid, salat di rumahnya sendiri berbeda dengan salat di masjid dengan berjamaah. 27 perbandingan. Atau baca Quran misalnya lebih utama masjid daripada di rumah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW menyatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin buyutillahi ta'ala. Jadi tidak ada suatu kaum, suatu masyarakat berkumpul di masjid yatluna kitab Allah. Mereka membaca Al-Quran. Wa yatadawasunahu fima bainahum. Kemudian mereka tadarus, saling mendengarkan, saling mengoreksi bacaan mereka. Illa nazalat alaihim sakinah. Ya dapat ketenangan. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dirahmati. Wa hafathumul malaikah, didoakan oleh malaikat. Wa qadzaqahumullah fi man indahu, Allah menyebutkan mereka. Ini kalau kumpulnya di masjid. Utamanya yang luar biasa di masjid. Kemudian berikutnya adalah sebagai tempat menimba ilmu. Ya, seperti yang kita lakukan pada saat ini, kita bertolak ilmu, mendengarkan kajian, tempat anak-anak TPA dan yang lainnya. Kemudian sebagai tempat untuk menjalin keakraban antar para sahabat yang sekarang antar jamaah kita. Kapan lagi? Ya? Kita ini sudah beda kantor, jarang ketemu. Ya. Nah di masjid ini adalah tempat kita bisa menjalin keakraban. Di masjid minimal kita ketemu mungkin salat isya dan salat subuh mungkin minimalnya. Karena setelah salat subuh biasanya berangkat kerja, zuhur masih di tempat kerja, asar masih di perjalanan, kadang maghrib masih capek atau berjalan. Nah isya dan subuh ini sebagai kita menjalin keakraban. Nah bagi kita yang sering jamaah di masjid itu, masya Allah, ketika beliau tidak ada, kita kadang saling menanyakan, beliau kok nggak ada, kemana ya? Biasanya sholat di kanan, di kiri, ada segitu. Nah itu fungsi masjid diantara untuk kita saling mengenal. Namanya rapat kan jangan sekali sebulan kalau ada rapat RT, itu pun kalau hadir misalnya. Di masjid tempat kita menjadi keakraban, ngobrol, menanyakan kabar dan seterusnya, yaitu di masjid. Nah kemudian di antara fungsi masjid pada saat itu adalah sebagai rumah bagi ahlu sunnah. Ini adalah
sufa ini maksudnya adalah mereka kaum muhajirin yang memang tidak memiliki sanak keluarga, yang tidak memiliki harta, tinggalnya di masjid. Diperkirakan ada sekitar 70 ya, ahlu sufa, di antaranya Abu Hurairah, yang kemudian Abu Dzar Al-Ghifari juga termasuk orang-orang yang ahlu sufa, yang mereka ini ya tinggalnya di masjid untuk ilmu. Nah, kemudian berikutnya jangan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain membangun masjid, Rasulullah SAW ini melakukan afah, mempersaudarakan kaum muslimin antara Ansar dengan Muhajirin, dipersaudarakan oleh Rasulullah supaya mereka ini memiliki kekuatan moral. Karena mereka ketika diusir keluar dari kota Makkah, mereka tidak membawa harta, tidak membawa apapun, sehingga dengan mempersaudarakan mereka dengan orang-orang yang ada di Madinah pada saat itu, maka mereka saling bahu-membahu, saling menolong. Nah, di antara para sahabat, jadi di antara yang disebutkan adalah Abu Bakar yang dari Muhajirin dengan Al-Ansar yang Kharijah bin Zuhair. Dan memang yang paling terkenal ceritanya itu adalah ceritanya Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Ini yang paling terkenal. Kisahnya itu adalah Sa'ad bin Rabi' ini yaitu urutan 1, 2, 3, 4 urutan pertama. Abdurrahman bin Auf dari Muhajirin dengan Sa'ad bin Abi Rabi'. Di saat ini mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, aku ini orang kaya. Kalau engkau mau ambillah sebagian separuh harta, ambil. Aku punya 4 istri. Aku punya 4 istri. Mana yang kau sukai, aku ceraikan. Nanti kalau selesai masa iddahnya, engkau nikahi. Ini bahasanya Sa'ad bin Ar-Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf. Saking cintanya kepada sahabatnya ini, dipersaudarakannya. Punya harta, ambil separuh. Aku punya istri 4, mana yang kau suka pilih, nanti aku carikan. Engkau nikahi nanti kalau sudah habis masa iddah. Sekarang nggak ada yang seperti itu, nggak ada kayak orang datang dari mana gitu ya, mungkin dari Palestina kalau datang ke Indonesia gitu ya, susah ya seperti itu ya. Mungkin kita masih donasi berapa gitu. Nah, ini sahabat itu seperti itu ya, tapi Abdurrahman bin Auf menolaknya dan mendoakan keberkahan untuk Sa'ad bin Ar-Rabi'. Tidak mau menerima hal tersebut. Inilah bagaimana Rasulullah SAW mampu untuk mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Al-Ansar. Ini menjadi fondasi kuat untuk membangun sebuah sebuah tatanan ya. Masyarakat pada saat itu memiliki ukhuwah Islamiyah yang kuat, maka ini pasti akan menjadi sebuah masyarakat yang memiliki persatuan yang kuat. Nah, di antara faidah dan pelajaran dipersaudarakan di antara orang-orang Ansar dengan orang-orang Muhajirin ini, di antaranya adalah fondasi persaudaraan yang hakiki itu adalah berdasarkan akidah. Jadi terkadang persaudaraan meskipun itu dari darah, kadang sering meskipun dia saudara gitu ya, sekandung, kadang sering bermusuhan. Tapi berbeda yang namanya kalau sudah diikat dengan akidah Islam. Ini mengalahkan semuanya. Bahkan antara anak dan ayah pun akan terpisah ketika akidah agama mereka berbeda. Hal ini sebagaimana cerita tentang Nuh alaihissalam yang meminta kepada Allah ya, wa nada Nuhur rabbah. Nabi Nuh
diajak naik perahu tak mau. Nah, Rasul Nuh alaihissalam meminta kepada Allah untuk menyelamatkan kenyamanan. Maka Allah mengatakan, qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Sesungguhnya anakmu itu bukan bagian dari dirimu, meskipun dia anaknya, karena berbeda akidahnya. Wan berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang Muslim ini bersaudara. Kemudian berikutnya ayat Allah menyatakan, al-akhillau yawmaidin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Maka dulu orang-orang yang saling mencintai di dunia tapi tidak berlandaskan keimanan dan Islam, ba'duhum li ba'din aduwwun. Mereka saling bermusuhan. Bahkan banyak ayat-ayat yang menjelaskan nanti saling menyalahkan antara yang diajak dengan yang mengajak. Yang diajak mengatakan gara-gara kamu saya masuk dalam neraka. Yang mengajak pun tidak mau kalah. Ya saya masuk mau ikut sama saya. Saling menyalahkan. Ya, debat. Ada perdebatan nanti antara orang yang diajak dengan yang mengajak. Nah, maka oleh karena itu sebuah perkumpulan yang bukan didasari dengan keimanan dan keislaman nanti pada hari kiamat akan saling bermusuhan, saling menyalahkan. Meskipun di dunia mereka seolah-olah teman baik, tapi kalau tidak didasarkan pada keimanan, maka itu akan menjadi permusuhan pada hari kiamat. Kemudian di antara faedah pelajaran dari ukhuwah Islamiyah ini adalah menghapus perbedaan wilayah dan suku. Namanya kalau sudah Muslim, apapun jenis kulitnya, warna kulitnya, itu kita satu. Ya, satu. Sebagaimana sabda Rasulullah, la fadla li'arabin ala ajamin. Tidak ada keutamaan, kelebihan orang Arab dan non-Arab. Wala li'ajamin ala awaliyin, dan bukan juga tidak ada keutamaan bagi non-Arab di atas orang Arab. Wala li'abiyadha ala aswad, tidak ada kulit putih lebih utama daripada kulit hitam. Wala li'aswad ala abyad, tidak ada juga keutamaan orang kulit hitam daripada orang kulit putih. Di sana ada Bilal bin Rabah, itu orang kulit hitam. Ya. Kemudian juga Usama bin Zaid juga kulit hitam. Karena ibunya ini ibunya ini orang kulit hitam. Tapi mereka ini orang kulit biasa. Bukan karena rasnya, tapi illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. An-nasu min Adam, semua manusia itu dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam itu berasal dari tanah. Maka kita semua ini sama, asalnya itu dari tanah. Yang hanya membedakan orang manusia Allah itu adalah ketakwaan mereka saja. Demikian insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang piagam Madinah, perjanjian antara orang Muhajir dengan Ansar, dan juga nanti dengan orang-orang Yahudi, dan juga nanti ada beberapa peperangan yang terjadi pada fase Madinah. Barakallahu fiikum. Saya kembalikan ke moderator.